Kami bersyukur Tuhan. Glory. Syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami membawa kerinduan kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Ini hati kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Meninggikan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Allah yang besar, Maha Kudus, Allah Maha Kudus. Engkau yang layak disembah. Agung, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Besar dan perkasa Engkau Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Engkau segalanya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Mulia Tuhan Yesus, agung Engkau Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi ini kami rindu Tuhan. Hati kami boleh merasakan ketenangan karena kami percaya bersama dengan Engkau. Haleluya. Hati kami boleh tenang dan kami bisa berdoa Tuhan. Ketika hati kami penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan, indah bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar setiap seruan hati kami. Itu kami percaya Bapa. Itu kami imani Tuhan. Engkau Allah buat kami, Engkau Tuhan buat kami. Syukur. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu.
undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari nyanyikan dengan sepenuh hati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kami percaya Engkau selalu mendengar, Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Engkau yang menemani aku. Kau temani aku, yes Tuhan. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan bersama jemaat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau Allah yang dahsyat buat kami Tuhan, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami bersyukur, Yesus, Engkau Allah yang maha baik, Engkau teramat baik. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Glory. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari yang indah, hari yang masih Tuhan berikan buat kami. Ajar kami mensyukurinya Tuhan. Oh, saat yang terbaik untuk kami datang di hadirat-Mu. Kesempatan yang masih kami miliki, biarlah kami boleh menghargainya Tuhan. Biarlah kami boleh mengutamakan Engkau dalam hidup kami Bapa. Sungguh luar biasa kasih-Mu melawat setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Kami bersyukur jika Tuhan senantiasa menggandeng tangan kami, melawat setiap kami dari hari ke hari hingga saat ini Bapa. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Oh Bapa, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Engkau hadir saat ini untuk setiap kami Tuhan, umat-Mu yang saat ini rindu Tuhan menerima lawatan Tuhan, menerima jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Engkau luar biasa, Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan acara ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati kami boleh senantiasa mengagungkan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan tulus hati, dengan hati kami, dengan bibir kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Beracaralah Bapa pagi ini, Engkau memimpin setiap ibadah kami pagi ini Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang melayani Tuhan berkati, Tuhan urapi menjadi saluran berkat buat setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar pagi ini saudaraku? Luar biasa, dahsyat. Ayo toleh kanan kiri saudara. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Oh puji Tuhan, karena kita bersyukur, kita bangga punya Allah seperti Tuhan. Hari ini Tuhan jadikan untuk kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di mana bersuka? Dalam Tuhan, yes, amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, yes. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita.
bersukalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Layak buat kita bersuka cita karena rahmatnya, anugerahnya selalu limpah atas hidup kita. Amin. Neng donyo piro lawase. Bapak Ibu ingat ya, hidup kita sementara di dunia ini. Oleh sebab itu mari manfaatkan setiap waktu untuk kita terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus kita mencari Tuhan, dan hidup ini boleh menjadi berkat. Neng donyo piro lawase. Nyo piro lawase, neng donyo mong mampir ngombe, sawise ngombe neng diparane wong percaya swarga panggone. Amin. Neng donyo piro lawase, neng donyo mong mampir ngombe, sawise ngombe neng diparane wong percaya swarga panggone. Amin. Ning donya piro lawase, yes, ning donya mong mampir ngombe, sawise ngombe ning diparane wong percaya swarga panggone. Amin. Ning donya piro lawase, ning donya mong mampir ngombe, sawise ngombe ning diparane wong percaya swarga panggone. Monggo sami nderek Gusti, monggo 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 sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo mas sami nderek Gusti, monggo mas sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo mbak sami nderek Gusti. Amin. Monggo mbak sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel, lan urip rekoso, lan urip rekoso. Amin. Manungsa gampang milih dalan ombo, dalan kang bener padha ditinggalno. Ayo padha bali dalan jati, dalan jati, jati ning urip, jati ning urip, namung Gusti Yesus. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel, kang angel, lan urip rekoso. Manungsa gampang
jati ning urip mung Gusti Yesus. Jati ning urip mung Gusti Yesus. Jati ning urip mung Gusti Yesus. Yes, amin, haleluya. Jati ning urip namung ing Gusti Yesus. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita rindu biarlah kita selalu menyembah Raja kita yang mulia. Haleluya. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Raja mulia. Dialah Yesus, Raja kita yang mulia. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Engkaulah Raja. Haleluya. Dialah Raja kita. Kami persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Nya. Kita mau menghargai setiap waktu, setiap firman Tuhan. Itu yang utama dalam hidup kita. Haleluya. Hai jiwaku, glory. Tuhan, ajarku menghargai waktu-Mu. Tuhan, ajarku menghargai waktu.
ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku menghargai waktu-Mu, ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita akan nikmati pujian ini. Tuhan, ajarku menghargai waktu-Mu. Tuhan, ajarku menghargai waktu-Mu, ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Amin. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Katakan, hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh, amin, dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh
waktunya. Semua indah pada waktunya. Haleluya. Saya minta Ibu Rui berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah melangkahkan kaki kami untuk berjalan di tempat ini Tuhan, berjalan di gereja ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini Bapa kami menyiapkan seluruh jiwa kami buka mata, kami buka telinga Tuhan, untuk berdiam diri, untuk mendengarkan, dan untuk kami menghargai waktu dan menyiapkan diri kami sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang sebentar lagi akan memberikan firman-Mu. Tolong berkati dia ya Bapa, berilah dia kekuatan untuk menyerukan apa yang ingin Engkau katakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di atas kerajaan surga mulia. Kami berdoa Tuhan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kiranya kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan, ya, untuk kita berjalan di hari-hari ini. Kita percaya firman itu seperti benih. Amin. Ya, benih kehidupan. Ya. Tuhan Yesus berkata, ada benih yang tertabur di jalan, sehingga burung memakannya. Ada yang tertabur di bebatuan, sehingga terhimpit tidak bisa bertumbuh. Ya. Ada yang jatuh di semak belukar, ya. Dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Saya harapkan firman Tuhan kita boleh dengar dan jatuh di tanah yang baik di hati kita, supaya hidup kita ini bisa bertumbuh. Amin. Supaya kehidupan kita tidak sama lagi seperti dahulu, tapi mengalami perubahan karena firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu penguasaan diri di dalam kita beribadah itu penting Bapak Ibu, terlebih dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai benih itu tertabur di jalan dan hilang lenyap, itu sayang. Ya, sayang. Kita harus mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk kita mau ditaburi kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan judul sampaikan kepada Yesus. Apa yang kita sampaikan kepada Yesus Bapak Ibu di dalam kehidupan kita? Karena di dalam zaman-zaman sekarang banyak hal yang akan kita hadapi. Di akhir zaman manusia banyak menemui masa-masa sukar, masa-masa yang sulit. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi mungkin hal yang kita hadapi, sampaikan kepada Yesus. Sebab di dalam Dialah pengharapan kita. Kalau kita perhatikan masa-masa ini Bapak Ibu, saya tuliskan di sini, ya, keadaan manusia di akhir zaman itu semakin hari semakin akan menemui masa-masa yang sulit. Ya, harga serba naik, BBM sebentar lagi naik. Ya, belum kita selesai dengan pasca Covid, wah, kita diperhadapkan pada kondisi dunia yang kondisi yang sulit karena banyak negara menghadapi resesi Bapak Ibu. Ya. Negara besar seperti Amerika saja itu menghadapi kondisi yang sulit. Bahkan protes sebab apa? Kondisinya ya ekonomi yang sangat-sangat sulit. Ditambah lagi ya peperangan
Ya, baru-baru ini perang antara apa? Rusia dan Ukraina. Perangnya jauh di sana mungkin, tapi dampaknya itu mendunia, Bapak Ibu. Jadi perangnya dua negara, tapi dampaknya mendunia. Kondisi yang semakin sulit. Di kawasan Asia sendiri terjadi sesuatu yang panas. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan berita, ketika ketua DPR Amerika berkunjung ke Taiwan, wah, Cina sudah mulai tidak tenang. Dan kalau perang, waduh, bukan hanya negara Eropa yang terkena imbasnya, tapi kita pun di negara kita akan terkena imbasnya. Yang jauh saja Ukraina dan Rusia kita terkena imbasnya, dan berbagai negara terkena imbasnya. Terjadi resesi, Bapak Ibu. Ya. Ini yang harus menjadi perhatian kita, menjadi dalam kehidupan kita, menjalani hidup hari ini. Saya share di grup, ya, Bapak Jokowi berkata, para pemimpin dunia berbicara, tahun ini tuh menjadi tahun yang sangat sulit. Para pemimpin dunia berbicara. Ya, saya sudah share di grup WhatsApp. Para pemimpin dunia mengatakan tahun ini tahun yang berat, sangat berat. Beberapa negara diprediksikan akan mengalami kebangkrutan. Wah, negara kalau bangkrut, Bapak Ibu, wah, susah. Bukan hanya itu, tapi para pemimpin dunia di G7, bahkan sekarang akan menyambut G20, berbicara tahun depan menjadi tahun yang sangat gelap. Firman Tuhan sudah ngomong, benar enggak? Menjelang hari Tuhan, kita ini masuk di dunia yang semakin gelap, jauh malam. Para pemimpin dunia pun berkata seperti itu, Bapak Ibu. Dan kita yang saat ini masih diizinkan Tuhan hidup, kita pun akan menghadapi itu semua. Bahkan firman Tuhan sudah menyatakan, Bapak Ibu, di dalam Yesaya 13 ayat 6 sampai 8. Merataplah, apa? Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi apa? Lemah lesu. Setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut, sakit mules. Nah, mules, Bapak Ibu. Dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang. Muka mereka seperti orang yang greges. Sekarang musimnya greges, Bapak, demam. Tuhan sudah ngomong, merataplah, hari Tuhan sudah dekat. Semua tangan akan menjadi lemah lesu. Setiap hati manusia akan tawar menghadapi kondisi ini, akan terkejut. Saking kondisi yang susah ini, wah, saudara, mules. Perut ini menjadi mules. Artinya apa? Wah, kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang berat. Datangnya itu seperti orang bersalin. Tiba-tiba. Bahkan manusia akan apa? Berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, Bapak Ibu. Berpandang-pandangan bukan karena senang, tapi apa? Waduh, saudara tahu tercengang-cengang. Saling melihat, kok begini ya? Ini yang terjadi, Bapak Ibu. Kondisi yang harus dihadapi oleh semua manusia. Bahkan tidak terkecuali umat Tuhan. Kondisi yang sulit ini harus siap dihadapi oleh manusia. Kesulitan yang dihadapi ini akan membawa kelesuan.
baik kelesuan ekonomi, kelesuan dalam segala hal. Bahkan lelah, kelelahan. Banyak negara menghadapi 2 tahun COVID, itu kelelahan Bapak. Bapak Ibu lelah enggak? Lelah kan? Benar enggak? Lelah. Menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan hidup, menghadapi pergumulan yang semakin hari semakin berat. Saudara, manusia akan mengalami kelesuan, bahkan lelah dan juga tawar hati. Nanti perhatikan video yang saya share itu Bapak Ibu, kalau yang ada di grup. Ini ditekankan oleh para pemimpin bangsa. Berita ini sudah disampaikan dan berita ini akan membawa ini saudara, bisa membawa tawar hati. Dan firman Tuhan juga sudah ngomong. Coba perhatikan ini Bapak Ibu. Yehezkiel 21 ayat 7. 23. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah apa? Karena suatu berita. Nanti orang ini banyak mengeluh hari-hari ini. Benar enggak? Sulit ekonomi, wah sebentar lagi semakin sulit, mengeluh. Kenapa? Karena suatu berita dan ini sudah disampaikan. Kalau berita itu apa? Sudah tersiar. Setiap hati akan apa? Menjadi tawar. Semua tangan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang. Dan semua orang apa? Terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan kalau berita ini sudah tersiar, hati menjadi tawar, tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Ya. Dan Tuhan berbicara jauh. Sungguh pasti apa? Datang dan terjadi. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Kita yang hidup di zaman ini kita akan mengalami dan bertemu dengan kondisi ini Bapak Ibu. Bahkan sampai dikatakan semua orang terkencing ketakutan. Kenapa? Dahsyat. Jadi kondisi yang akan kita temui, yang akan kita jalani di hari-hari esok adalah kondisi yang semakin sulit. Kita bisa lesu, lemah, kehilangan semangat. Manusia akan menjadi lesu, mengeluh. Perhatikan, hari-hari ini banyak orang mengeluh Bapak Ibu. Benar? Ya kalau kita kemana-mana, aduh, daganganmu, aduh, susah Pak. Usahamu, tidak seperti dulu. Hari ini itu banyak orang mengeluh. Ini loh, apa? Mengeluh. Karena berita itu sudah tersiar dan itu terjadi. Tapi hari ini saudara saya ingin sampaikan suara hati Tuhan. Bahwasannya kita masih punya Tuhan. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Amin.
Kondisi boleh sulit, kondisi boleh mencekam, tapi Bapak Ibu ketahui ada kabar sukacita. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya pengharapan. Di masa-masa yang sulit, saya ingin kabarkan kabar sukacita buat setiap kita. Kita punya Tuhan yang hebat, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, apapun yang kau hadapi, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ketika kita menghadapi keletihan, menghadapi kelesuhan, beban berat di dalam hidup ini, ada janji Tuhan yang berkata, marilah kepadaku. Amin. Bukan datang kepada yang lain, tapi undangan Yesus disampaikan. Kalau engkau mengalami keletihan, engkau lesu dalam kehidupan ini, mungkin engkau bergumul dan engkau lelah dalam hidup ini, Tuhan ngomong, datanglah kepadaku. Aku akan memberi apa? Kelegaan. Ada satu kepastian yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Supaya ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa yang sulit itu, saudara dan saya punya tujuan mau kemana, Bapak Ibu. Amin. Saudara tahu harus mengadu kepada siapa. Oleh sebab itu judul firman Tuhan ini sederhana. Sampaikan kepada Yesus. Karena Tuhan berkata sendiri, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang saat ini engkau bergumul dan mungkin engkau mengalami keletihan, engkau yang punya beban berat, datang kepada Tuhanmu. Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong kehidupan kita. Manusia terbatas, manusia mengecewakan, kekuatan manusia itu terbatas, tapi Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh sebab itu, janji ini menjadi janji yang luar biasa. Gambar ini, saudara bisa lihat enggak? Ini gambar apa, saudara? Bukan jempol ini. Ini uluran tangan. Gambaran Tuhan Yesus mengulurkan tangan di dalam air. Mungkin hari-hari ini kita merasa tenggelam. Kita sepertinya tenggelam, gelagapan bahasa Jawa ini. Dengan apa? Dengan pergumulan, dengan permasalahan, dengan kondisi yang ada. Rasanya gelagapan. Nah ini, bahasa Indonesia gelagapan apa ya? Lebih spesifik itu bahasanya gelagapan, saudara ngerti ya? Jadi, wah, masalah kok bertubi-tubi ya? Wis, pergumulan kok gak selesai-selesai. Gelagapan, saudara. Satu belum selesai sudah. Satunya masih satunya gelagapan. Ini yang terjadi di tengah-tengah dunia. Dunia saat ini pun gelagapan, Bapak Ibu. Benar enggak? Kebingungan bagaimana. Tapi kita anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang siap menolong, Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita gelagapan dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang kita hadapi. Kita gelagapan. Tapi Tuhan berjanji, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa, Bapak Ibu? Karena Dia akan memberi kekuatan kepada yang letih. Yesaya 40:29 ayat 1. Ia memberi apa? Kekuatan kepada yang letih dan kepada yang tak berdaya. Ia menambahkan apa ini? Kuasa.
30, orang-orang muda menjadi letih dan lesu dan anak-anak muda akan jatuh kelelahan. Bicara apa ini? Bicara kekuatan dunia. Orang muda, negara-negara kuat akan letih lesu. Anak-anak muda akan jatuh kelelahan menghadapi kondisi yang sulit dan semakin sulit. Tapi perhatikan ayat 31. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayap-sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak menjadi letih. Ada janji untuk setiap orang yang mau menanti-nantikan Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Menghadapi kondisi yang sulit ini, Tuhan berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan buat saudara. Mungkin kita tidak dapat menghindar dari kondisi yang terjadi, tapi percaya walaupun kita menghadapinya, kita harus melaluinya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Bahkan dikatakan tadi ayat 1, Ia menambahkan apa? Kuasa. Kita tidak bisa menghadapi kondisi ini sendirian, Bapak Ibu. Perhatikan. Kondisi yang semakin sulit, kabar berita itu sudah tersiar. Saudara dan saya harus peka, saudara, dengan kondisi zaman. Kita tidak dapat dengan kekuatan kita sendiri, karena kalau kita dengan kekuatan sendiri, kita akan kelelahan ini loh, jatuh kelelahan. Kita akan letih lesu, bahkan kita akan tawar hati. Tapi kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, kekuatan itu bukan berasal dari hidup kita, tapi berasal daripada Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu. Amin. Kekuatan yang baru, kita akan bisa terbang dengan sayap. Bukan berarti saudara miber, enggak. Artinya apa? Kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Kita berlari tetapi tidak menjadi lesu. Tadi aja apa? Mereka ini berjalan sudah lelah. Ini loh, berlari tetapi tidak menjadi lesu, berjalan tetapi tidak menjadi letih. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam menghadapi kondisi yang sulit, nantikan Tuhan, cari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi permasalahan itu. Mungkin permasalahan itu ketika kita berdoa tidak langsung hilang, lenyap. Tapi percaya dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa yang Tuhan berikan, kita dapat melalui setiap persoalan, masalah yang kita hadapi. Amin. Tapi kalau dalam hidup ini, dalam menghadapi keletihan, lesu, pergumulan, tantangan, malah sebaliknya kalau kita mati ini, tolong LCD-nya TV-nya mati ini. Kalau kita mengalami letih, lesu, pergumulan, tantangan, kita bukan malah menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tapi malah mengeluh. Wah, ini yang bahaya, Bapak Ibu. Kalau di dalam menghadapi masa yang sulit, kita ini bukan mencari Tuhan, tapi malah mengeluh. Wah, ini yang berbahaya. Kenapa berbahayanya? Ini, Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 3, baca. 2, 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi apa? Lesu. Karena apa? Aku mengeluh sepanjang hari. Kalau isinya cuma ngeluh di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, maka tulang-tulangmu linu kabeh, Bapak Ibu. Lesu. Kehilangan semangat.
Dalam menghadapi masa yang sulit jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Belajar untuk tidak ngeluh. Tapi belajarlah untuk mengucap syukur. Amin. Karena kalau ngeluh itu tulang-tulangnya menjadi lesu. Terus apa? Terus ini, kalau sudah lesu, Yeremia 45 ayat 3b. Baca, 2, 3. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat apa? Ketenangan. Nah, saudara ngeluh, hatimu nggak tenang. Bener enggak? Kehilangan ketenangan. Belajar menghadapi kondisi yang sulit ini. Bukan kita lari menghindar, karena kita tidak bisa menghindar. Selama Tuhan masih izinkan saudara dan saya hidup di akhir zaman ini, maka kita tidak akan bisa menghindar dari masa-masa yang sulit, Bapak Ibu. Kita pun akan melaluinya. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Mungkin kita lelah, kita lesu, kita capek dalam menghadapi kondisi yang ada, menghadapi pergumulan yang ada, menghadapi tantangan yang ada. Tapi kalau kita tidak mengeluh dengan mulut kita belajar mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, maka diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Tapi kalau kita mengeluh, maka tulang-tulangmu menjadi lesu, kehilangan semangat, bahkan kita kehilangan ketenangan, Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya kemerungsung, Bapak Ibu. Benar enggak? Kemerungsung. Dari firman Tuhan hari ini itu mengingatkan, ya, saudara, hamba Tuhan itu dapat firman itu dari perenungan, Bapak Ibu. Dan saya begitu yakin ketika saya bertanya, Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan? Tuhan bawa kepada Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Tuhan ingin jemaat Tuhan mempersiapkan diri untuk masuk di masa-masa yang sukar. Kenapa? Datang kepada Tuhan. Amin. Karena aku, kata Tuhan, akan memberi kelegaan. Jadi kalau kita malam mengeluh, keluh kesah, saudara akan kehilangan ketenangan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, nyatakanlah isi hati kita dalam permohonan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab masih ada harapan di dalam Dia. Amin. Ya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Amin. Sampaikan kesulitan-kesulitan, tantangan yang ada, bawa kepada Tuhan dan nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam ketika melihat anak-anaknya memerlukan pertolongan. Tuhan tidak akan biarkan anak-anak tenggelam dan binasa, Bapak Ibu. Tapi akan datang waktunya Tuhan dengan tepat akan menolong kehidupan kita. Baca sama-sama Yunus 2 ayat 7. 2, 3. Ketika jiwaku apa? Letih lesu di dalam aku apa? Teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu di dalam bait-Mu yang kudus. Ketika jiwaku yang capek menghadapi pergumulan, siapa saudara? Jiwa. Pikirannya akeh. Benar? Hah? Saudara kalau bergumul masalah apa? Yang capek apa? Pikiran, perasaan. Benar? Akhirnya tubuh apa? Tubuh rasane lemes. Lek wis lemes apa?
gering. Tuhan berkata, ketika jiwaku, Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Amin. Untuk menghadapi masa yang sukar ini, kita masih punya Tuhan, punya pengharapan. Oleh sebab itu percayalah, nantikanlah pertolongan Tuhan. Maka pertolongannya itu ajaib Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, melalui firman Tuhan Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan pasti akan memampukan kita menanggung beban yang Tuhan izinkan. Perhatikan gambar ini, saya dapat ini luar biasa. Ini manusia orang kita memikul batu yang sedemikian besar, bisa enggak? Berat enggak? Berat enggak? Berat. Tanpa tangan Tuhan maka kita tidak mampu Bapak Ibu. Berat. Beban hidup itu kalau kita rasa berat. Bahkan ada orang-orang yang gak tahan dengan beban hidupnya, dia ngakhiri hidupnya. Tapi Tuhan berkata, marilah datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Artinya mungkin kita tetap memikul, tapi tangan Tuhan tidak akan membiarkan beban itu membunuh kita. Amin. Perhatikan saudara, pergumulan seringkali menjadi beban, dan beban itu Tuhan kadang izinkan untuk kita ini benar-benar berharap bergantung kepada Tuhan. Matius 11, kalau tadi ayat 28, di ayat 29 sampai 30 dikatakan begini, apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun. Gambar ini saudara menjadi sebuah pemahaman. Mungkin Tuhan izinkan kita memanggul beban dalam hidup ini. Tapi orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya, maka tangan Tuhan yang tidak terlihat itu loh. Sebenarnya kalau kita libatkan Tuhan, kita mikul, tapi kok ringan. Paham maksudnya? Bukan kekuatan kita yang bisa menanggung beban itu, tapi ada tangan Tuhan yang mungkin tidak mengangkat, tapi membuat ringan. Paham ya? Itu Tuhan kita. Tangan ini tidak terlihat, dia tidak tahu dia ada tangan yang kuat, tapi dia bisa memikul bebannya karena tangan Tuhan campur tangan. Mungkin kita akan menghadapi hal yang sama dihadapi oleh banyak umum, masa yang sulit. Tapi bedanya kita punya tangan yang tidak terlihat, tangan yang ajaib, tangan dari Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Saudara mungkin tidak melihat tangan itu, tapi tangan itu menolong hidup kita supaya kita tetap bisa berjalan. Bayangkan kalau beban batu ini tidak ada tangan yang menolong ini, waduh, habis Bapak Ibu, benar? Akan banyak orang yang berusaha dengan kekuatannya, orang muda pun berusaha untuk mengangkat beban itu. Tapi dikatakan tadi, orang muda akan letih. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mazmur 11 ayat 29, bukan Mazmur.
Mazmur 94 ayat 17 sampai 19. Dikatakan apa? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir apa? Kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Pemazmur berkata, kalau bukan Tuhan yang menolong aku, waduh, nyaris aku diam di tempat sunyi. Di mana itu Bapak Ibu? Kuburan. Ketika aku berpikir, kakiku goyang. Sebab gini loh Bapak Ibu, ketika kita berbeban berat, maka jiwa, pikiran, perasaan, kehendak itu tidak tenang Bapak Ibu. Goyang, bingung, ya. Ini juga yang dialami pemazmur. Dia berkata, ketika aku berpikir kakiku goyang, bukan mabuk Bapak Ibu, bukan sempoyongan orang mabuk terus goyang, bukan. Tapi bagaimana persoalan itu membuat pijakan hidupnya tidak kuat, goyang. Maka kasih setia Tuhan itu yang menyokong, menopang. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, percaya, mungkin persoalan berat, masalah, tantangan, pergumulan berat akan kita hadapi. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan menyokong, menopang hidup kita. Ayat 19 dikatakan, apabila apa? Nah, apabila bertambah banyak apa? Pikiran dalam batinku apa? Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya. Nanti banyak orang, wah piye ki piye, pikirannya piye-piye. Karena Tuhan ya ora piye-piye Bapak Ibu. Benar enggak? Saudara, kalau banyak masalah, apa yang goyang? Pikiranmu, kakean pikiran. Gitu? Benar atau benar? Nah, nanti masa-masa yang akan datang, wah akan pikiran. Telur sekarang sekilo berapa? 30.000 ya. Kalau enggak salah di berita. Telur 30.000. Mangan telur angemen. Pikiran goyang karena banyak masalah. Ya. Tapi percaya saudara, kita pun tidak bisa menghindar dalam masa-masa ini, kecuali panggil ya sudah, gitu. Nah, Tuhan panggil, dan dia panggil nama saya Tuhan. Nah, tapi kalau kita diizinkan Tuhan masih ada di dunia ini, maka kita pun akan menghadapi kesukaran, kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Tapi percaya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dengan apa? Kolose 1 ayat 11. Baca. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh apa? Kuasa kemuliaannya. Untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung sendiri beban itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan akan memberikan kuasa supaya kita ini sanggup menanggung, menghadapi kondisi yang ada. Amin. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Karena undangannya Tuhan, marilah kepadaku. Tapi kalau kita tidak mau datang, ya sudah. Coba dengan kekuatan kita sendiri menghadapi kondisi yang ada nanti. Tapi dengan kondisi yang semakin sulit Tuhan mengundang, mari datang kepadaku. Mari itu apa? Mengundang, benar enggak? Ngajak, ayo datang kepadaku. Kamu yang saat ini letih, lesu, yang kamu yang berbeban berat, aku mau kasih kelegaan.
Saudara, di dalam Tuhan, sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi apa? Kekuatan kita untuk menanggungnya. Saya kasih gambaran ini Bapak. Mungkin sampai bungkuk-bungkuk. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, tidak mungkin sampai terjatuh. Karena tangan Tuhan apa? Menopang. Mungkin kita berjalan sampai aduh, ya bungkuk-bungkuk begini, aduh. Berat. Tapi percaya, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Sebab Allah setia, katakan Allah setia. Tuhan setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan saya. Katakan, Tuhan tidak akan membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Amin Bapak Ibu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Prinsip ini harus ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan beban itu kita tanggung, kita panggul, itu tidak melebihi kekuatan kita. Mungkin sampai bungkuk-bungkuk. Tapi percaya Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan hidup kita menanggung beban di luar kekuatan kita. Amin. Bahkan Tuhan berjanji Dia akan memberikan jalan keluar buat setiap kita. Dan itu kita harus amin. Yang ketiga saudara, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka kita dipastikan akan mengalami apa? Apa? Katakan kelegaan. Dipastikan. Kenapa kau dipastikan? Karena Tuhan sendiri yang berjanji. Amin. Bahwasanya orang yang datang kepada Dia, bahkan yang letih lesu berbeban berat, Tuhan mampu memberi kelegaan. Katakan Tuhan mampu. Mampu memberi kelegaan. Mazmur 4 ayat 2. Jawab aku ketika aku memanggil, ya Allah kebenaranku. Engkau telah melegakanku dari kesesakanku. Kasihanilah aku, dengar doaku. Apa yang dikatakan? Ya Allah kebenaranku, artinya apa yang dikatakan Tuhan itu kebenaran. Kebenaran itu ya dan amin. Amin. Tuhan pasti memberi kelegaan. Tidak bohong. Dan dikatakan engkau telah melegakanku. Tapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, waduh, kita tidak akan mengalami kelegaan. Ya, di dalam menghadapi tekanan tuh, saudara, kelegaan itu, saudara, plong. Ketika saudara nemukan jalan keluar, rasanya plong. Saudara, air segelas itu tidak berarti ketika saudara ada di tepi sungai. Benar? Benar enggak? Saudara enggak akan merasakan kelegaan. Kelegaan itu saudara, air segelas itu berarti ketika saudara di mana? Di mana? Padang gurun. Rasane ngombe.
ketika kita menghadapi kesulitan, beban, masalah, pergumulan, dan kita nemukan jalan keluar, pertolongan Tuhan, lega hati ini. Benar Bapak Ibu? Lega. Dan kelegaan ini yang dicari oleh bangsa-bangsa di hari-hari depan. Dan kita punya janji itu Bapak Ibu. Allah berjanji kepada setiap orang percaya yang mau mencari, berseru kepada Tuhan, pasti akan mengalami kelegaan. Katakan pasti. Pasti. Iya. Mazmur 119 ayat 5. Baca. 2, 3. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada siapa? Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa? Memberi apa? Kelegaan. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Ini kunci Bapak Ibu. Dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Dan firman Tuhan memastikan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan itu pasti masa-masa yang sulit. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan di dalam masa kesesakan, Tuhan akan menjawab aku dengan kelegaan. Artinya apa? Enggak separuh-paruh Bapak Ibu. Enggak nanggung-nanggung. Tuhan jawab lego. Amin. Oleh sebab itu, carilah titah-titah Tuhan, kebenaran Tuhan. Jangan cari yang lain, tapi carilah titah-titah Tuhan. Ketika kita ini mengalami kondisi yang letih, lesu, beban berat, karena disitulah kita akan menemukan kelegaan yang sejati. Jadi kalau letih, lesu, nyembah Tuhan, baca firman, Tuhan akan pimpin engkau menemukan kelegaan. Amin. Jangan malah mengeluh. Kalau cuma ngeluh, tulang-tulangmu sakit. Terus apa lagi? Hilang ketenangan, damai sejahteramu hilang kalau ngeluh. Tapi kalau kita menghadapi tekanan, permasalahan, kesesakan, kita mau cari Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu belajar nyembah Tuhan. Ibadah gini belajar nyembah Tuhan. Pujian ketika nyembah. Tidak bisa banyak kata, cuma haleluya tidak apa-apa. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau besar, Engkau besar. Kadang-kadang dalam kesesakan sampai kata-kata itu tidak terucap Bapak Ibu, benar? Karena saking sesaknya kadang-kadang, makanya gambar yang saya sajikan di dalam judul itu seperti memeluk Tuhan. Terus gak bisa ngomong aku Tuhan, abot. Kadang-kadang beban berat itu saking beratnya abot, tidak bisa diomong, cuma bisa meluk. Yes. Disitulah ketika kita nyembah Tuhan dan mencari kebenaran, kita akan menemukan kelegaan. Baca Mazmur 119 ayat 45. Aku hendak hidup dalam apa? Kelegaan. Sebab aku apa? Mencari titah-titahmu. Ya Allah kebenaranku tadi. Tapi kalau kita ini tidak mau cari, tidak mau bersekutu, ya sudah. Itu menghadapi sendiri. Kalau saya tidak kuat. Ya, kadang saya nyembah Tuhan itu udah saking bingung mau ngomong apa sama Tuhan, saya nyembah. Karena dalam penyembahan ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk tetap menanggung. Mungkin jawabannya belum, tapi paling tidak kita diberi kekuatan untuk menanggung beban itu Bapak Ibu. Tapi jawaban Tuhan itu pasti tepat waktu, katakan tepat waktu. Pasti tepat waktu, saya percaya. Mungkin hari ini saya masih menanggung beban itu, tapi ada waktunya Tuhan akan memberi saya kelegaan.
Amin. Baca Kisah 3 ayat 20. Firman ini sebenarnya ditulis Bapak Ibu. Firman yang dahsyat gini kalau nggak ada yang nulis tuh. Terus ingat kas, banyak ayat gini di rumah. Harusnya ditulis Bapak Ibu. Terus direnungkan lagi di rumah. Kisah 3 ayat 20 apa? Agar Tuhan mendatangkan apa? Waktu kelegaan. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu akan memberi kelegaan. Amin. Itu waktunya Tuhan. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Apa itu Kristus? Kristus itu apa? Penyelamat, penolong. Itu Kristus. Arti Kristus itu penyelamat Bapak Ibu, penolong. Artinya akan ada waktunya Tuhan mengangkat bebanmu dan engkau lega. Itu waktunya Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi kalau saat ini masih Tuhan izinkan, minta Tuhan kalau Tuhan masih izinkan, paling tidak Tuhan beri kekuatan aku supaya aku mampu mengangkat bebanku ini. Amin. Paulus pernah berkata kepada Tuhan, berdoa begini, cabutlah duri dalam dagingku ini Tuhan. Entah duri itu penyakit, entah duri itu serangan dari si jahat. Tapi Paulus berkata, Tuhan angkat duri dalam dagingku. Apa jawaban Tuhan? Apa jawaban Tuhan? Cukup kasih karuniaku. Itu jawaban Tuhan loh. Padahal Tuhan bisa enggak angkat duri itu? Bisa, tapi Tuhan ngomong, cukuplah kasih karuniaku. Enggak dicabut duri itu sama Tuhan. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, Paulus dimampukan untuk melayani walaupun ada duri di dalam dagingnya. Ini bukan duri ikan kelek nih Bapak Ibu, bukan loh. Itu sih gampang dihilangi. Ini ada sesuatu yang membuat Paulus ini enggak bebas. Entah itu ada sakit penyakit, entah itu serangan dari si jahat, dia enggak bebas. Sehingga dia berdoa, Tuhan kiranya cabut duri dalam dagingku ini. Tapi Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku. Artinya dengan kasih karunia Tuhan, kita dapat menanggung segala beban. Kesimpulannya Bapak Ibu, pergumulan, persoalan tidak dapat kita hindari selama masih hidup di dunia ini. Tetapi segala hal menjadi ringan jika kita mau melibatkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Janjinya adalah ya dan amin. Janjinya ya dan amin. Baca sama-sama ayat terakhir. Roma 10 ayat 11. Yang keras dan tegas. 2, 3. Karena kitab suci berkata apa? Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan apa? Dipermalukan. Amin. Kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan. Asal engkau percaya, di dalam Tuhan ada kelegaan. Di dalam Tuhan ada pertolongan sejati. Masa sulit apapun aku hadapi, asal bersama dengan Tuhan. Dan percaya, orang percaya, katakan, saya yang percaya kepada Dia. Ganti saya. 2, 3. Saya yang percaya kepada Dia, saya tidak dipermalukan. Amin Bapak Ibu. Itu janji Tuhan. Ya, oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, hari-hari ke depan tidak mudah. Mungkin kita akan lesu, capek, manusiawi. Mungkin kita rasanya bebannya berat, itu manusiawi. Tapi ingat, kita masih punya Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyanyikan sebuah lagu, ya, refnya saja, sampaikan pada Yesus. Ya, sampaikan kepada Yesus. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban, datang kepada Tuhan. Janji Tuhan, aku akan memberi kelegaan. Amin Bapak Ibu. Dengan segenap hati kita mau katakan, sampaikan kepada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. banyak orang ketika dia mengalami beban berat, dia sampaikan kepada manusia. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, manusia itu tidak lebih daripada hembusan nafas. Kekuatan manusia, kemampuan manusia untuk menolong hidup kita itu terbatas. Bahkan mungkin ketika kita menyampaikan kepada manusia, dia bisa hanya mendengar dan mungkin paling tidak dia berempati, Bapak Ibu, akan masalah yang kita hadapi. Tapi manusia tidak dapat mengerti hatimu. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau mau sampaikan persoalan, beban, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya berempati, tapi Tuhan memiliki belas kasihan. Bahkan mungkin kata-kata kita tidak jelas terucap. Seperti doa Hana, kata-katanya tidak jelas. Imam menganggap dia mabuk. Hei, kamu perempuan mabuk, kenapa kamu di sini? Tapi Hana berkata, aku sedang berdoa kepada Tuhan. Hana disangka mabuk, Bapak Ibu. Tapi apa yang dikatakan Hana mungkin tidak jelas buat manusia. Tapi bagi Tuhan perkataan Hana sangat jelas, Bapak Ibu. Sehingga Hana mengalami mujizat Tuhan.
Yang mandul diberikan keturunan, Bapak Ibu. Dahsyat kita. Mungkin dalam berkata-kata kita, ketika kita doa, kita tidak bisa susun kata dengan baik dan benar. Tapi perhatikan ini, Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia mengerti isi hatimu. Dia mengerti air matamu. Mungkin kau gak berkata-kata, kami mau meneteskan air mata. Tuhan tahu apa yang kau alami. Oleh sebab itu Tuhan berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan, amin, tak ada yang tak mungkin. Amin. Tuhan disediakan bagiku. Ku diangkat dan dikatakan dengan iman, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Oh, amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulih. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Asal engkau percaya, asal engkau percaya, mujizatnya pasti terjadi. Amin. Karena kepada yang percaya, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak permalukan. Amin. Jadilah sesuai dengan iman percaya kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang dahsyat itu boleh mempersiapkan kami sebagai umat Tuhan, supaya dalam menghadapi badai, menghadapi tantangan hidup, menghadapi pergumulan hidup yang semakin berat di hari-hari ke depan, kami akan tetap berdiri teguh. Kami akan tetap berdiri sebab tangan Tuhan menopang hidup kami. Amen. Ada Tuhan bersama dengan kami. Dan kami mau berkata kepada tantangan-tantangan, persoalan, pergumulan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya pengharapan. Dan aku masih mau beriman. Tuhanlah penolongku. Tuhanlah sandaran. Dialah gunung batu. Keselamatan hanya kepadanya hatiku berharap.
Manusia boleh melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, tapi kami mau berkata, pertolonganku datangnya daripada Tuhan, penjaga Israel, yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, yang siap menolong kehidupan kami. Biarlah Tuhan, umat Tuhan di tempat ini, kami punya pengharapan. Kami tidak takut, sebab Engkau Tuhan yang setia. Berkati setiap kami mendengar firman Tuhan. Berkati yang menonton siaran ibadah ini. Biar setiap kami menangkap pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita bacakan pengumuman, kita akan memberikan persembahan sesuai yang sudah diumumkan oleh Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan dalam kantong persembahan untuk kebutuhan acara retreat yang akan kita laksanakan pada bulan Desember nanti. Puji Tuhan. Tayangkan videonya yang di depan tuh. Sambil dipersiapkan, kantong persembahan dijalankan. Kita akan melihat video tempat retreat yang akan kita nikmati di bulan Desember nanti. Sambil menunggu kita, sungguh ku bangga Bapak. Ini aja. Sungguh ku bangga Bapak. Ya. Punya Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku Ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus yang akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Pengumuman. Puji Tuhan. Berikut kami akan menyampaikan pengumuman agenda gereja kita di minggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru kali pertama datang ke tempat ini untuk beribadah bersama dengan kami. Dan kita akan bertemu kembali pada minggu yang akan datang di pukul 8 pagi di tempat ini, ya. Kita akan berjumpa kembali. Dan juga ibadah sekolah minggu seperti biasa, minggu yang akan datang juga ada di aula GBT Maranatha yang di belakang. Jam 8.30. Worship naik, jangan lupa Bapak Ibu ada ibadah penyembahan, ibadah doa penyembahan ya di tempat ini yang sekarang diganti menjadi hari Jumat pukul 6 sore di aula GBT belakang ya. Puji Tuhan, laporan persembahan tanggal 21 Agustus 2022, persepuluhan sebesar 525.000,
kolekte sebesar 344.000, kas kasih sebesar 275.000 rupiah. Demikian Jadi Bapak dilanjutkan. Ibu sekali lagi mohon kerjasamanya untuk segera mendaftar. Kalau belum ada, mungkin belum ada uangnya, daftar dulu enggak apa-apa. Ya, penting ada apa? Niat. Nah, ya. Daftar dulu, Pak, nanti Bu, nanti uangnya menyusul atau dicicil nabung enggak apa-apa. Ya. Mari Bapak Ibu saya dorong untuk Bapak Ibu ikut, ya. Supaya dapat berkat di akhir tahun kita mengalami kebersamaan, lawatan Tuhan bersama. Amin. Ya. Lalu Bapak Ibu, kenapa kok harus segera mendaftar? Karena harus segera diputuskan. Kita berangkat naik angkutan itu pakai bis besar atau bis kecil atau mobil kecil. Nah, itu harus diputuskan karena Desember itu rame. Orang-orang pakai persewaan. Oleh sebab itu harus segera diputuskan. Yang kedua adalah untuk kaos ukurannya nanti. Jadi kalau yang daftar segera mendaftar, nanti untuk kaos ukurannya bisa segera dipesankan. Dan itu kan tidak bisa mendadak. Oleh sebab itu daftar, nanti bisa daftar di Bu Yayu. Bapak Ibu yang mau menabung untuk ikut acara ini juga bisa ke Bu Yayu. Bapak Ibu yang mau memberi lebih juga bisa, ya. Mau menabur lebih, mungkin ada berkat lebih juga bisa. Di belakang itu ada kotak retreat, itu bisa dimasukkan ke situ. Kalau mungkin tebal gitu, bisa masukkan situ ya. Jadi di belakang kita juga buka kotak. Sekali lagi acara retreat kita diadakan tanggal 25, 26. Jadi 25 ini berangkat. Mungkin berangkatnya sekitar jam 10 atau jam 11, lalu 27 dari sana itu sekitar jam 12, jadi pulang. Jadi kita 2 malam 3 hari ya, jadi berangkatnya hari Minggu sekitar jam 10 atau jam 11, pulangnya tanggal 27 dari sana jam 12 ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan segera mendaftar supaya untuk keperluan transportasi dan kaos ya, supaya kita bisa segera memesan. Itu jadi doa malam juga diubah sekarang kembali hari Jumat ya Bapak Ibu, tidak di hari Kamis. Oleh sebab itu kami undang Bapak Ibu untuk ikut di dalam ibadah doa malam ya. Pengumuman saya pikir cukup, minggu depan ada perjamuan kudus ya, petugas mempersiapkan diri dan setiap kita juga mempersiapkan diri. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. lebih dari semua yang dapat ku minta. Di akhir ibadah ini Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami, buat kota kami Ponorogo. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan kiranya dinyatakan. Amin. Tangan kemurahan Tuhan itu menolong bangsa kami, kota kami. Sehingga kesejahteraan Tuhan boleh terjadi. Iya. Biarlah Tuhan, bangsa kami tetap di dalam naungan Tuhan. Supaya di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, di mana berbagai bangsa menghadapinya, bangsa kami tetap di dalam perlindungan, naungan Tuhan, pertolongan Tuhan.
Berikan hikmat buat para pemimpin kami untuk mengatur, mengelola bangsa negara ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan untuk memutuskan segala sesuatunya. Dan biarlah Tuhan penyertaan Tuhan nyata untuk kota Ponorogo. Biar kota ini menjadi kota yang sejahtera, kota yang diberkati. Tuhan akan bukakan kesempatan-kesempatan yang baru. Sehingga Tuhan berkat itu mengalir. Penduduknya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Tuhan tolong. Dan biarlah Tuhan, lawatan Tuhan, jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan terjadi atas kota kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa-doa Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dan kami berdoa buat jemaat Tuhan saat ini, mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, terimalah jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Yesus. Biar mujizat Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Berkati setiap usaha pekerjaan dari anak-anak-Mu tempat ini. Tuhan, apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Sebab tangan Tuhan menuntun kehidupan umat Tuhan. Mereka yang berwirausaha, mereka yang membuka toko, mereka yang pegawai negeri, mereka yang pegawai swasta, mereka yang berternak, bertani. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, melimpahi Tuhan, membukakan tingkap-tingkap langit dan berkat Tuhan dicurahkan. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami yang sekolah, berikan kecerdasan, kepandaian. Kiranya Tuhan, mereka menjadi Tuhan, alat Tuhan, menjadi kebanggaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan anak-anak kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang di luar kota. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Dan biarlah Tuhan, Engkau menjadi andalan dalam kehidupan kami. Dan jemaat Tuhan yang mungkin melakukan perjalanan, Tuhan sertai, lindungi, jagai, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kemanapun mereka melangkah, penyertaan Tuhan nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera itu mengalir buat rumah tangga, keharmonisan, kebahagiaan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak mengalami lawatan Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami berdoa buat aparat keamanan yang telah berjaga, yang telah ambil bagian untuk mengamankan ibadah ini. Diberkati di dalam nama Yesus. Otoritas Tuhan nyata Tuhan, sehingga kemanapun mereka bertugas, Tuhan menutup bungkus dengan darah yang kudus. Dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari hal-hal yang jahat, ya, karena Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam jam-jam ibadah, kiranya kami boleh ambil bagian, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh menyembah, memuji Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini dalam melayani Tuhan, biarlah Tuhan mereka beroleh upah yang daripada Tuhan, diberkati, diurapi untuk lebih lagi melayani Tuhan. Terpujilah Engkau. Sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai, jagai kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Persembahan untuk acara retreat ini Tuhan, kami juga berdoa, dikuduskan Tuhan, dilayakkan Tuhan, cukupkan untuk kami mengadakan acara pada bulan Desember. Tuhan berkenan sehingga semua jemaat boleh ikut, boleh bersuka cita bersama, boleh mengalami hadirat Tuhan. Tempat yang kami pakai Tuhan kuduskan mulai saat ini, kendaraan yang kami pakai Tuhan atur segala sesuatunya, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan melaksanakan acara ini dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Biar kita menjadi orang berbahagia di dalam Tuhan. Biar karya Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia itu mengalir limpah dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi orang berbahagia sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dan setiap kita didapati berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu.